Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadlillah Nur Azani, nomor induk mahasiswa B1001819, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya akan membahas mengenai investasi tidak langsung, indirect investment atau portfolio investment. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk pemenuhan tugas hukum penanaman modal kelas A yang diampu oleh Bapak Ageng Triganda Sayuti SHMKN. Perlu kita ketahui bahwa investasi memiliki fungsi untuk meningkatkan perekonomian yang tujuan akhirnya ialah tercapai kesejahteraan suatu bangsa. Terdapat beberapa pengertian mengenai investasi. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi, natural person, maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, cash money, peralatan, equipment, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah investment. Menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan, di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya. Dalam kamus hukum ekonomi, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Yang menjadi pembahasan kita ialah investasi tidak langsung, indirect investment atau portfolio investment. Dasar hukum investasi tidak langsung ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Menurut Ismail Sunni, investasi tidak langsung adalah investasi dengan jalan memberikan saham-saham atau obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian, sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atau perusahaan kepada investor asing. Menurut John Kersey Hombing, investasi tidak langsung atau indirect investment yakni investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh alter ego dari pemerintah. Kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati. Data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya. Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.
Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Pada jenis investasi tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik. Sebab pada umumnya tujuan utama dari investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali. Tujuan investor di sini adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, sudah bisa menikmati keuntungan. Dengan kata lain, jenis investasi seperti ini yang diharapkan oleh investor adalah capital gain, artinya adanya penghasilan dari selisih antara jual dan beli saham di bursa efek. Pendapat lain memberikan definisi investasi tidak langsung, yaitu merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang atau obligasi dan saham-saham perusahaan, di mana modal tersebut dinamakan hanya memasukkan modal dan bentuk uang atau valuta semata. Perbedaan investasi langsung, direct investment, dan tidak langsung, indirect investment, atau portfolio investment, yaitu pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. Sedangkan pada investasi langsung, pemegang saham memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari investasi langsung adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting dalam manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tidak langsung, di mana investor asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga investasi langsung adalah komitmen jangka panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan. Kedua, pada investasi tidak langsung biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham, sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan menjalankan kegiatannya. Risiko yang dimaksud di sini adalah risiko naik turunnya harga saham, obligasi maupun surat berharga lainnya. Hal ini berbeda pada investasi langsung, yang hanya berdasarkan pada harga saham di mana pemegang saham hanya menanggung risiko sebatas modal atau saham yang dimilikinya dan dapat menggugat direksi maupun komisaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kerugian pada investasi tidak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.